Teman-teman semuanya, karena kemarin banyak sekali yang nge-DM dan nge-WhatsApp juga yang bertanya-tanya tentang jurusan psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang kuliah jurusan psikologi. Nah, pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian psikologi itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita pengen masuk jurusan psikologi, kita harus tahu dulu nih apa sih psikologi. Mungkin banyak sekali orang-orang awam beranggapan bahwasanya psikologi ini adalah yang suka membaca pikiran atau meramal masa depan, membaca garis tangan dan lain-lain seperti itu. Nah, kita sepakati bahwasanya psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Jadi yang akan kita bahas atau yang akan kita ukur adalah perilakunya, kemudian mentalnya itu sendiri. Subjeknya adalah manusia. Kalau misalkan kita bandingkan dengan jurusan-jurusan lain seperti misalkan teknik mesin. Nah, kalau misalkan teknik mesin ini berarti subjeknya adalah mesin. Kemudian kalau misalkan arsitektur berarti subjeknya adalah bangunan. Kemudian kalau misalkan statistik ya berarti angka dong subjeknya. Sama dengan psikologi, subjeknya adalah manusia. At least kita sama-sama manusia, kalau misalkan kita masuk psikologi, kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Kemudian setelah kita tahu apa itu psikologi, saran dari aku teman-teman tes bakat atau tes minat terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada orang mungkin beberapa yang suka dengan psikolog, tapi itu bukan passionnya atau bukan bakatnya. Mungkin bakatnya di manajemen atau misalkan di kedokteran, di hukum. Nah, tes bakat ini yang akan menentukan atau memperlihatkan bakat teman-teman ada di mana sebenarnya. Seperti itu. Kemudian setelah tes bakat, nah teman-teman tinggal pilih nih universitas mana yang memang teman-teman pengen tuju. Nah, dalam pemilihan universitas, teman-teman harus sesuaikan dengan background teman-teman di SMA. Kenapa? Karena kalau misalkan pengen masuk negeri untuk kuliah psikolognya, beberapa universitas biasanya itu mengharuskan backgroundnya dari IPA atau juga ada yang mengharuskan backgroundnya dari IPS seperti itu. Kemudian setelah memilih universitas, nah teman-teman pilih lokasinya di mana, sesuaikan dengan budget teman-teman karena kan ada biaya hidup, mungkin biaya kosan dan lain-lain. Kemudian setelah itu teman-teman ketika sudah masuk pada step kuliahnya, nanti ada yang namanya peminatan atau misalkan konsentrasi. Nah, biasanya kalau misalkan untuk S1 sendiri, ini ada 3 peminatan atau 3 konsentrasi, diantaranya ada psikologi klinis, kemudian ada psikologi pendidikan, lalu ada psikologi industri dan organisasi. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah S1 nih, dan pengen menjadi psikolog itu diharuskan banget buat lanjut S2. Dan ketika S2 juga itu ada beberapa bidang, ada psikologi terapan, kemudian psikologi sains, sama psikologi profesi. Lalu untuk prospek kerja sendiri, di sini aku udah menulis untuk prospek kerja psikolog jangan kecewa atau jangan bingung. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan kita lulusan psikolog, kita bisa jadi HRD. Kemudian jadi konselor, jadi psikolog, guru BK, dosen, terapis, trainer, dan banyak sekali. Bahkan ada yang jadi supervisor dan lain-lain. Gimana skill kita. Yang penting teman-teman niat, yang penting teman-teman punya kemauan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau berkomentar dan ingin mengasih saran, saya sangat terbuka sekali. Teman-teman silakan komentar di kolom komentar.